Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Salehudin di Febi Talk, tempat ngobrol asiknya orang-orang Febi Winsunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada edisi kali ini kita menghadirkan sebuah momen yang super spesial. Kita katakan super spesial karena ada dua hal. Yang pertama, biasanya nih kita itu ngobrolnya Febi Talk-nya itu dari Febi. Sekarang kita nempatin gedung baru, pindahan sebentar. Nanti kita balik lagi. Jadi ini gedung kuliah terpadu Winsunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini pertama kali kita ngadain aktivitas di sini. Yang kedua, siapa lagi kalau bukan tamu kita yang super spesial. Siapa itu? Profesor Dr. Misnen Ardiansah, SA, MSI, AK, CA, ACBA. Sudah benar ya, Prof ya? Betul. Apa ternyata? Iya, karena saya harus menghafalkan itu, Prof. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai dengan Profesor Misnen, begitu nama panggilan akrabnya ya, Prof ya. Betul. Tentang banyak hal lah, mulai dari pencapaiannya sebagai guru besar, kemudian kegairahannya menekuni ilmu akuntansi, kemudian juga ya pokoknya banyak hal deh. Oke, baik, kita akan mulai sekarang ya. Prof, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Nah, semakin muda ya. Iya betul, kalau sama Cak Udin itu pasti ke bawah muda. Bergairah terus. Bergairah ya. Oke, jadi beberapa hari lalu, sebulanan ya, sudah keluar SK Guru Besar Profesor Misnen. Apa yang dirasakan? Ya biasa itu. Loh, pertama ya merasa excited ya, karena betul-betul menurut saya juga tidak terduga dalam arti termasuk cepat proses saya itu, meskipun sebenarnya panjang kalau nanti saya ceritakan ya awalnya gitu, tapi memang ini di luar dugaan saya, ternyata bisa keluar di 2022 meskipun akhir gitu itu gitu, dan alhamdulillah. Tapi setelah itu ya kembali lagi biasalah gitu. Iya, tapi begini juga Prof Misnen bilang bahwa ini hal yang biasa gitu ya. Padahal kita melihatnya ini luar biasa sekali. Apalagi Prof Misnen itu kan profesor pertama ilmu akuntansi di UIN Sunan Kalijaga, benar kan? Betul. Di Febi pastilah gitu kan ya. Iya. Gimana menjadi yang pertama, Prof? Ya ada sedikit kebanggaan sih ya, kebanggaan karena menjadi yang pertama, dan saya kira yang paling penting sebenarnya kalau istilah di kita itu memecahkan telur gitu. Yang pertama itu pasti selalu diingat ya, Prof. Selalu diingat, dan ternyata teman-teman juga sangat mengapresiasi, itu yang membuat saya senang gitu ya. Dan mudah-mudahan sebenarnya nanti bisa ada berikutnya lagi ya, mereka bisa segera menyusul, dan kita harus punya fokus yang sama, karena memang namanya guru besar tuh saya kira itu cita-cita semua, dan harus dicita-citakan ya. Harus dicita-citakan ya, harus dicita-citakan. Prof, menjadi guru besar itu kan katakanlah impian semua sivitas akademika, dan Prof Misnen saya kira juga melakukan perjalanan yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan dulu deh, gimana toh mulai dari kecil deh gitu kan. Gimana ceritanya kok sudah bisa tiba-tiba berdunduk gitu sudah jadi profesor gitu kan, nggak segitu-gitunya kan ya, ada perjuangan tentunya. Ya kalau diceritakan dari kecil memang mudah-mudahan tidak termasuk yang sombong ya, tapi harus sombong biar orang-orang ikut. Memang jadi selalu saya diajari kita tidak boleh lupa 3 hal ya: ikhtiar maksimal, lalu berdoa, dan berbuat baik atau bersedekah gitu. Itu saya kira itu selalu terngiang kepada itulah ajaran-ajaran guru-guru saya dulu waktu saya kecil. Dan kita harus berani menjadi yang terbaik, menjadi yang berbeda, menjadi yang tercepat, meskipun bukan berarti kita harus selalu mengalahkan orang lain, tidak ya. Saya senang jika bersama-sama, saya senang, dan
itu dimulai dari dulu. Jadi dari kecil itu saya sudah suka misalkan ikut lomba ngaji, ikut lomba azan. Waktu di desa itu? Iya, di desa itu. Kira-kira yang lain kira-kira waktu kecil itu sudah kebayang nggak tuh nanti jadi profesor gitu? belum. Waktu kecil, ini cerita lucu. Bapak saya itu dulu dia ya punya usaha ngambil, kalau istilah sana papan ya atau belabak gitu ya, dari Wonosobo dibawa ke Kerawang, Bekasi, ngisi material di sana. Dan kalau liburan saya ikut, waktu masih kecil saya SD itu ikut sama bapak. Sudah ikut berwirausaha begitu? Bukan, ikut bapak karena waktu pas misalnya liburan sekolah saya ikut. Lalu kan bawa truk tronton. Nah, di belakang tuh kan ada tempat gitu ya. Saya ngelihat itu, ini kok jadi supir tuh enak sekali ya. Karena itu apa? Bisa makan enak gitu kan. Kalau mampir kemana enak. Wah, saya dulu cita-cita jadi supir. Meskipun sekarang supir kadang-kadang sama keluarga disupir. Disupiri ya. Meskipun sekarang sudah pensiun karena sudah ada anak gitu. Tapi itu ada hal yang lucu. Ya. Jadi cita-cita awal itu jadi supir malah ya Prof ya? Itu waktu kecil. Gitu ya, tapi setelah saya di SD juga lumayan sih prestasi ya. Saya di SD, SMP tuh ya prestasi selalu. Bahkan memang dari kecil saya dulu tuh mungkin termasuk suka berbagi. Jadi saya kalau saya belajar itu, belajar sendiri dan bertambah itu ketika saya mengajarkan kepada orang lain. Jadi saya, misalkan teman-teman saya nggak bisa, saya ajari mereka. Dulu mungkin waktu kecil masih ada namanya tutur tinular itu ya. Betul. Itu sambil nonton itu Pak, sambil nonton itu, saya senang. Sandiwara radio itu? Iya betul. Sebelum sandiwara itu saya ngajak teman-teman kumpul gitu di tempat teman saya yang kebetulan ekonomi lebih dia nyiapin makanan segala macam. Saya ngajarin mereka gitu loh. Dan itu berlanjut ya sampai SMP. SMP saya senang kalau di istilahnya PR saya dicontek sama mereka, ditiru sama mereka, sama guru suruh nerangkan depan itu saya senang gitu. Oke. Ya, jadi berbagi itu tidak mengurangi ya Prof ya? Tidak mengurangi. Dan ini ada cerita yang menurut saya sangat inspiratif ya. Saya punya teman dulu, nakal sekali anak itu. Nakal sekali, mohon maaf ya, sampai semua hal-hal yang negatif sudah dilakukan. Dia hanya datang ke tempat saya, dia bilang katanya, "Nen, aku mau ke tempatmu." "Oh iya silakan," saya bilang gitu. "Silakan. Aku nggak ganggu kan di tempatmu?" "Nggak apa-apa silakan." Dia gitar Pak, dia gitar gitu. Waktu itu saya belajar, saya ingat banget mau ujian ekonomi mikro. Mikro itu sulit menurut saya waktu itu. Karena saya jurusan akuntansi, kalau mikro ada. Nah, teman saya itu main gitar, lalu dia bilang, "Aku nggak ganggu." "Enggak," saya bilang gitu. Terus dia minta diajarin terus Pak, minta diajarin terus sampai dia nemenin saya sampai selesai gitu ya. Bentar-bentar dia keluar pusing katanya gitu, karena nggak pernah belajar. Tapi begitu sudah ujian selesai, yang saya sangat membawa itu apa? Dia lulus saya dengan nilai C. Tapi bangganya minta mau lari ke tempat saya, "Pak, aku lulus dapat C." Karena apa? Diajari sama saya, dia bisa mandiri. Biasanya dia nyontek sama yang lain. Dan ternyata saya dapat malah lebih bagus nilainya, meskipun saya ngajari dia, saya jadi lebih bagus. Pertama itu tadi. Jadi kita jangan takut berbagi ya Prof ya. Jadi berbagi itu akan menambah yang kita miliki sebenarnya kan ya. Betul ya. Itu yang konsep, maka dimanapun saya tidak takut ya, pokoknya berbagi, senang saya. Oke. Kalau misalnya hobinya Prof Misnen itu apa tuh? Ya saya sebenarnya hobi saya dari dulu olahraga sih. Olahraga ya? Ya sama, kalau baca sih memang ya keharusan lah ya, namanya pendidik kita harus banyak baca, harus rajin baca. Tetapi saya senang menyeimbangkan ya antara pekerjaan, hobi, keluarga, itu menurut saya harus seimbang. Dan saya menemukan itu ya, kebahagiaan itu juga ketika olahraga. Maka dari mulai dulu sepak bola, waktu masih di Syariah saya ikut sepak bola. Sepak bola bahkan saya dulu back gitu kan. Tapi menurut Pak Patiro itu saya disuruh pindah ke libero gitu ya. Saya libero, begitu futsal saya jadi ikut. Tapi futsal juga? Ikut futsal. Masih kuat? Iya. Dengan teman-teman muda itu. Tetapi saya memang tenis sudah senang dulu. Dari mulai lulus kuliah, saya kerja di developer dulu, sudah suka saya bermain tenis dengan kolega-kolega gitu. Dan itu sampai sekarang ketika saya masuk di UIN juga
sama masih senang tenis juga. Ada nggak, Prof, hubungan antara kesukaan di olahraga itu dengan pencapaian prestasi sebagai profesor? Ya kalau mau mengkaitkan mungkin sulit ya, karena Iya. pasti perjalanan orang, setiap orang berbeda-beda gitu. Tapi mungkin mood saya itu ada ketika memang saya senang dan merasa badan fit gitu, sehingga saya bisa bekerja lebih enak, lebih enjoy, pikiran fresh. Disitulah ide-ide kita muncul, dan disitulah keinginan kita untuk menulis misalkan. Jadi saya kira kalau ada kaitannya ya walau Badan sehat itu tapi ya. jelas badan sehat itu sangat menentukan. Jadi badan sehat, pikiran sehat, gitu ya, Prof ya. Betul. Oke. Sahabat dan kerabat Feby UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, perlu kita infokan bahwa Profesor Misnen Ardiansah ini adalah profesor pertama kali ilmu akuntansi, ya Prof ya. Di UIN. Di UIN Kalau Sunan di Kalijaga. PTKIN nomor 4. Di PTKIN nomor 4. Indonesia Ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi. Oke. Kita akan ngulik lagi nih. Kira-kira Prof, sejak kapan toh sebenarnya itu suka dengan akuntansi? Saya itu Saya dulu sebenarnya cita-cita saya itu ya jadi dokter, kalau enggak insinyur pertanian. pernah pengen jadi Iya, dokter? karena saya dulu sebenarnya cita-cita saya dulu pertama kali ke Jogja itu karena SNMPTN gak diterima, lalu saya masuk Fakultas Teknik di UI, Teknik Sipil diterima. Oh. Nah, cuma karena ada saudara saya yang di sini menyarankan saya untuk masuk ke UGM, maka saya ngambillah bimbingan belajar 1 tahun. Nah, sambil bimbingan belajar itu saya ngambil pendidikan profesi akuntansi yang D1. Oh. Awalnya di situ, Pak. Nah, ternyata di tahun kedua saya juga gagal lagi. Ya nasibnya. Akhirnya Untuk ya, daftar apa yang gagal? Untuk daftar iya, apa? termasuk daftar kedokteran sama daftar kehutanan saya di waktu itu. Terus Sebentar, pilihan Prof. biologi. Pingin jadi dokter. Iya. Sudah Masuk, daftar, ya. gagal. Tapi Ya. masuk kemudian di akuntansi malah. Iya. Akuntansi karena begini, saya waktu itu pulang ke rumah karena saya sudah frustasi lah, ngapain lah. Kayaknya saya pengen pulang aja gitu. Tapi orang tua sampai rumah, ngapain kamu? Pokoknya kamu harus kembali ke Jogja dan kuliah apapun gitu. Nah, kebetulan di D1 tempat saya itu dia menawarkan bisa transfer ke akuntansi. Di semester pertama, Pak, saya nggak suka akuntansi. Makanya IP saya jeblok, Pak. Malah IP nggak suka? Iya, semester pertama IP saya cuma 2,4. Tapi setelah saya tahu bahwa akuntansi itu memadukan ya, hitung-hitungan gitu dengan hafalan. Nah, di semester 2 saya mulai melonjak. Ya, semester 2 saya melonjak dan berikutnya saya baru sadar. Nah, setelah saya menjadi akuntan, ya apalagi waktu itu saya di kantor akuntan, ya. Jadi sebelum lulus saya sudah diminta di kantor akuntan publik, ya membantu. Karena ketika kuliah saya juga jadi ketua SEMA ya, senat mahasiswa kalau sekarang. Jadi aktivis deh ya. Aktivis 2 kali. Ya. Aktivis 2 kali. Aktivis 2 periode saya. Oh, 2 periode. Ya, jadi saya di angkatan 90 sama di angkatan 91 itu raja lah ya. Karena tadi setelah masuk D1. Jadi di dua itu. Ya, terus di kantor akuntan juga saya pernah lama gitu. Saya semakin sadar bahwa ternyata memang akuntan itu asik. Akuntansi asik. Asik ya, asik. Karena Banyak duitnya nggak, Bro? Ya kalau duit orang. Adanya pusing, tapi senang gitu ya, senang memberi jalan kepada orang lain, memberikan informasi kepada orang lain. Jadi saya kira Prof Misnen, setelah harus mengubah haluan dari keinginan menjadi dokter atau teknik tadi ya, ya. kemudian menjadi akuntan, ada penyesalan enggak, Prof? Enggak. Apalagi sekarang udah jadi profesor ya? Udah jadi profesor. Bangga lah ya. Ya. Dan saya merasa begini, sangat bermanfaat ternyata akuntan itu karena saya bisa berbagi dengan orang. Jadi akuntansi itu kalau kita lihat dari kelahirannya ya, konon akuntansi itu kalau kita sekarang melihat di konvensional ya, ada bapak akuntansi itu Luca Pasoli. Ingat, Luca Pasoli itu seorang pastor loh. Seorang pastor dan ahli matematik. Dan dia selalu ketika menulis namanya persamaan akuntansi waktu itu selalu menggunakan in the God we trust ya. Oke. Yeah. Kalau kita sih mungkin dengan nama Allah yang Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu. Jadi memang sangat religius. Kenapa demikian? Karena Luca Pasoli itu punya cita-cita bagaimana nih agar waktu itu ya di Venice atau di Italia itu sudah mulai orang
berbisnis tidak hanya menggunakan modal sendiri, dia memanfaatkan modal orang lain. Nah, bagaimana nih supaya kita bisa berbuat adil kepada orang-orang yang nitip modal itu, gitu ya? Nah, makanya disebutlah itu ada akuntan. Nah, ketika saya sekarang sudah memahami akuntansi, tadi saya bisa berbagi bahwa kalau kita mau adil, maka lakukanlah pencatatan ya di akuntansi itu. Jadi ada transparansi ya, Prof ya? Ada transparansi. Dan ternyata setelah saya belajar akuntansi syariah, Pak Caudin, itu memang sangat relevan karena kalau katanya di Al-Baqarah 282 gitu ya, di ayatnya bahwa setiap transaksi yang non tunai itu harus dicatat. Ya, ternyata yang akuntan itu adalah mencatat sesuatu yang non tunai. Non tunainya bagaimana? Orang berbisnis itu menyerahkan modal sekarang untuk waktu jangka panjang. Nah, dia tidak tunai, maka perintahnya di dalam Al-Quran catatlah. Nah, maka akuntan itu sangat penting. Kalau mau berbuat adil harus jadi kalau ditarik-tarik dengan agama sebenarnya profesi akuntan itu memang sudah tercatat ya. Dalam Al-Qur'an kan gitu betul. Tanpa mengatakan syariah pun sudah syariah. Sudah syariah ya, karena mencatat itu. Prof Misden, ada hal yang menarik ketika kita berbicara tentang akuntan. Selama ini ya misalnya banyak laporan-laporan gitu kan, laporan-laporan keuangan dan segala macamnya sudah diperiksa oleh akuntan publik. Tapi ternyata misalnya kemudian si dianya malah jadi tersangka misalnya. Ada apa sebenarnya? Ya, saya kira itu karena akuntan sendiri tidak menjalankan profesinya dengan baik. Kalau bahasanya ya dia tidak menjalankan proses sesuai dengan etika yang seharusnya. Tidak hanya syariah, di konvensional itu seperti itu. Seorang akuntan itu dia disumpah untuk selalu berbuat atau berperilaku profesional dan sesuai dengan etika. Nah, tapi kadang-kadang ya tadi ada dalam tanda petik ya, akuntan itu juga maaf ya, mungkin kalau istilah agak ininya melacur lah gitu ya. Sehingga dia menjual profesinya untuk hal-hal yang sifatnya instan ya. Jadi memang dunia ini akan aman kalau dua profesi itu baik. Yang pertama adalah lawyer, ya. Yang kedua akuntan. Aman. Tapi kalau duanya sudah rusak, dunia ini akan rusak. Gitu. Nah, makanya itulah juga semangat yang membuat semangat kami, Pak Caudin, untuk dulu membuat PEBI ya, khususnya juga ada prodi akuntansi syariah, agar kita mencoba ya memperbaiki. Sebenarnya tadi saya katakan bukan akuntansinya yang salah, tetapi orang-orang yang menjalankannya sudah bergeser dari yang seharusnya berbuat fair, tidak fair, berbuat jujur, tidak jujur. Mungkin ada istilah karena ini ya, seperti psikologi untuk Anda, akuntansi accounting for you, but not for me. Makanya seringkali akuntan itu, mau begini, oh ya silahkan, ya kami bikinkan gitu. Ada yang seperti itu ya, maaf itu suatu hal yang salah, yang seharusnya tidak terjadi. Mungkin itu juga ya, Prof ya, ketika kita misalnya dapat, misalnya deh, pemerintah daerah, WTP, kemudian pimpinannya deh ketangkep KPK, apa terjadi kayak tadi? Terjadi karena sebenarnya akuntan itu sangat paham ya, apa yang akan menjadi objek yang bisa kena, apa yang tidak. Sehingga akuntan bisa menyediakan, kalau supaya selamat ini harus menyediakan ini, supaya ini harus ini. Nah, ilmu seperti itu tidak boleh sebenarnya untuk disalahgunakan. Tapi kadang-kadang ya bisa disalahgunakan. Yang seperti itu mungkin yang salah. Jadi sekali lagi bukan akuntansi yang salah, tapi akuntannya ya. Jadi orangnya ya. Bagaimana dengan prospek akuntansi syariah, Prof? Ya, dengan perkembangan akuntan syariah berarti ya? Ya, dengan perkembangan bisnis syariah yang luar biasa, pemerintah juga punya komitmen yang besar terhadap pengembangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia, bahkan bercita-cita menjadi pusat pengembangan ekonomi Islam dunia. Saya kira profesi ini sangat luas karena dimanapun dibutuhkan ya, di dunia bisnis, di pemerintahan, di NGO, dimanapun. Nah, kita ingin merubah bagaimana agar ya etika, segala sesuatu yang mungkin sudah bergeser itu dikembalikan, dan harapannya kalau kita punya pemahaman syariah yang cukup, ada pengerem lah. Kalau istilahnya auditornya bukan hanya auditor yang
yang kasat mata, tapi yang goib. Ada malaikat ya, ada malaikat kanan gitu kiri ya. Jadi ketika ini, aduh, jangan saya dicatat, nggak mau nih, bukan hanya auditor BPK atau Irjen atau siapa, ya, tapi ada malaikat. Oke, ada. Jadi ya dengan keberadaan syariah sebenarnya menarik begitu ya, Prof ya. Jadi akuntan syariah ya. Ada nilai-nilai agama yang dimasukkan, ada nilai-nilai yang begitu ya, Prof ya. Oke. Sahabat dan kerabat FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, perlu kita sampaikan juga bahwa Profesor Misnen Ardiansah ini adalah Wakil Dekan 1 Bidang Kemahasiswaan dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu ini berkah yang luar biasa bagi FEBI ketika sudah ada satu profesor. Dan tentu kita berharap akan ada profesor yang lain ya, Prof ya. Prof, nah, sebagai WD1 yang profesor, apa kira-kira yang ingin dilakukan untuk FEBI lebih baik, unggul bermartabat, Prof? Iya, unggul itu harus dimulai dari SDM. Dan memang itu kriteria yang ada dalam Lamemba, sehingga untuk bisa menembus unggul itu kalau kriterianya sangat ketat, ya, baik dari sisi kepangkatan maupun gelar akademik. Sehingga kami mendorong di FEBI untuk teman-teman yang belum S3 segera S3, yang sudah S3 segera profesor. Dan bahkan kami mencoba mempercepat, ya, dalam tanda petik, bukan mempercepat dalam artian negatif. Tapi kan menciptakan lingkungan yang memang mendukung untuk segera peningkatan kenaikan pangkat, ya, baik dari sisi kita menyediakan jurnal, membantu kalau ada kesulitan, bahkan ya kita dalam tanda petik menjadwal secara reguler supaya mereka bisa naik pangkat, ya, karena itu saya kira sangat penting. Yang kedua, itu sisi administrasinya, sisi administrasi. Kalau sisi keilmuannya, sisi keilmuan saya kira penting, ya. Pertama begini, kita harus fokus, ya. Saya juga dulu fokus. Saya ingat betul ketika saya mau ke saya sebenarnya dulu punya keinginan untuk masuk memang ke ekonomi Islam. Jadi karena begitu saya dapat beasiswa S3, waktu itu masih IDB, ya, IDB, itu saya izinnya adalah ke UNER Ekonomi Islam. Tapi setelah saya masuk di sana tidak cukup ahlinya untuk bisa mengantarkan saya, maka saya mengambil keputusan untuk belajar akuntansi konvensional. Dan waktu itu Kiai Malik Madani minta, Pak Malik, ini saya harus konvensional. Oh, nggak apa-apa, justru kamu harus maksimal belajarnya. Maka terima kasih Pak Kiai Malik, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kiai Malik Madani? Iya, Kiai Malik Madani. Pokoknya kamu harus belajar akuntansi yang konvensional sampai maksimal, saya mentok. Dan saya sudah membuktikan minimal sudah jadi profesor. Sudah profesor, oke. Berkat doanya Pak Malik, insya Allah, ya. Ini gitu. Prof Kiai Haji Dr. Malik Madani, salah satu yang didoakan oleh panjenengan sudah jadi profesor ini. Nanti saya sowan ke rumah, insya Allah. Iya, jadi itu Pak, fokus ya. Terus di S2 juga jelas S2 sama S3, dan ketika karya-karya juga saya mulai disertasi saya dulu itu saya hanya kembangkan sini sekitar, saya memang spesialis di konservatisme akuntansi itu saya kembangkan, dan ternyata konservatisme akuntansi kalau dialihkan ke banyak hal itu sangat bermanfaat dan mudah bagi saya untuk menulis, sehingga kemarin saya bisa meyakinkan orang BRIN untuk bisa jadi the best paper kan di Gorontalo. Oh ya, selamat untuk itu. Ya, selamat. Konservatisme akuntansi. Jadi apapun kalau kita fokus dan berusaha maksimal, pasti kita menjadi yang terbaik. Pasti. Saya prinsip begitu. Nah, kawan-kawan juga sama. Kalau kita mau menuju ke sana, berarti kita memang harus fokus. Saya bukan orang tipe yang hanya mengandalkan harus mengejar akademik, tidak. Karena saya juga dari dulu menjabat terus, Pak. Meskipun ya cuman Kaprodi gitu, Sekprodi, pernah jadi WD 1, 2, 3 pernah saya coba. Oh iya. Waktu pas awal FEBI kan masih WD 1, 2, 3, jadi 1 pernah, WD 2 juga pernah, WD 1 yang ini ya juga sekarang gitu. Dari Kaprodi S2 juga sudah. Jadi sebenarnya saya juga tidak pernah sepi dengan pekerjaan. Tetapi di sisi-sisi itu ya kita harus menyelesaikan. Jadi jabatan itu sebenarnya tidak akan menghalangi karir akademik ya, Prof ya. Asal kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke. Ya, Kembali ke FEBI, Prof. Kembali ke FEBI. Tadi ada dorongan pada kawan-kawan kolega lah ya untuk mengurus kepangkatannya kan. Kemudian secara akademik juga untuk bisa unggul kan begitu. Apalagi kira-kira lagi?
Ya, saya kira kita harus mengembangkan kelembagaan ya. Kita ini baru punya S1 4 prodi. Kalau kita mau konsisten saja dengan 4 prodi itu kan harus mestinya punya 4 S2, punya 4 S3 gitu kan. Itu masih perlu jangka panjang untuk bisa meraih itu. Nah, kalau teman-teman nggak segera mengurus, padahal semua syarat harus menuju ke sana, maka tidak bisa. Maka berharap misalkan ini di tahun ini kita buka insya Allah 2 ya prodi, yaitu Magister Akuntansi Syariah dan Magister Manajemen Syariah. Ya, kalau berharap nanti misalnya ada profesor satu lagi, mudah-mudahan mungkin Pak Sapik bisa segera. Nanti bisa kita membuka S3 di periode berikutnya, misalnya gitu. Jadi secara kelembagaan juga akan dikembangkan. Sehingga teman-teman yang sekarang S1, mereka itu sudah punya harapan gitu. Saya kalau akan melanjutkan di PEBI sudah ada. Ya di S2, nanti setelah S2 mereka ke S3 sudah kita siapkan. Meskipun tentu kita tidak membatasi mereka ya, tetapi minimal kita sudah menyediakan tempat itu. Dan itu perlu menjadi semangat bersama teman-teman. Kalau cuma saya sendiri atau Pak Dekan dan mungkin Pak Wediti kan tidak bisa. Itu harus semangat bersama. Oleh karena itu kepentingan mengurus pangkat guru besar bukan hanya semata saya dan keluarga. Kalau keluarga otomatis ya. Otomatis. Kalau yang jelas istri tambah senang gitu. Tetapi lembaga itu sangat membutuhkan gitu. Lembaga itu sangat membutuhkan. Jadi kita memang dibutuhkan. Jadi gitu. Pahalanya itu berlipat ya, Bro ya. Gitu. Jadi tidak hanya pahala untuk keluarga, istri gitu ya. Tapi pahala yang lain-lain ya, ke lembaga juga. Saya ingat dulu gini Pak. Dulu Pak Rafiq itu yang sekarang ke Kementerian sudah bilang bahwa ngurus pangkat itu adalah fardu ain. Kenapa? Karena kewajiban kita untuk menafkahi istri itu wajib, maka ngurus pangkat itu wajib. Gitu. Makanya kami ini di Linksas dulu ya, ini saya juga cerita. Kebiasaan saya menulis itu mungkin termulai ketika saya mengelola Linksas namanya dulu. Lingkar itu punya jurnal namanya Sosiologia. Ya, termasuk ada Pak Biro Hukum, Pak Bahid, gitu, Pak Bahid, Ketua LPPM sekarang Pak Murisun, gitu, Pak Bunyan. Itulah teman-teman di sana dan banyak lagi ya, Pak Slamet, banyak lagi. Nah, kita mulai dari situ, mengelola jurnal sehingga saya minimal paham bagaimana cara menulis dan bagaimana menulis yang baik gitu. Baru nanti saya harus belajar sendiri juga gitu. Ketika S2, S3. Untuk menjadi guru besar tidak cukup karir akademik, tapi juga harus punya kemampuan menulis ya, Prof. Ya betul, itu saya kira penting karena ya, ini tidak terasa kita sudah lebih dari 30 menit, gitu Prof. Ya. Iya, ternyata. Yang terakhir, sahabat dan kerabat Febi, kita mintalah ya 1-2 kata atau 2 kalimat lah dari Profesor Misnen untuk menyemangati kita-kita ini ya, menyemangati kita-kita kolega, kemudian juga mungkin mahasiswa, ada banyak mahasiswa kita dan mungkin calon mahasiswa Febi untuk masuk di Febi. Silakan. Ya. Ini sudah kita sediakan ya Febi sebagai tempat untuk ya kalau teman-teman kolega ya mengaktualisasi diri, mengembangkan diri, teman-teman mahasiswa menimpa ilmu, menempa diri supaya bisa menjadi lulus yang terbaik dan bisa bermanfaat. Bagi calon mahasiswa baru, PEBI ini sangat potensial. Ya sebenarnya kita memiliki segalanya ya, yang tinggal apakah kita mau mengelola ini dengan baik secara bersama-sama sehingga kita maju bersama. Dan nanti insya Allah kalaupun ini akan menjadi berkah ya pahalanya nanti kita rasakan bersama gitu. Insya Allah begitu. Yang terakhir sekali Prof, kira-kira menjadi mahasiswa Febi itu bermasa depan cerah atau enggak Prof? Oh kalau menurut saya cerah. Sangat cerah ya? Sangat cerah, karena prospeknya sangat luas. Iya. Ya. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa ekonomi, dan kita juga akan mendapatkan kebahagiaan karena belajar tentang syariahnya juga. Betul. Begitu ya Prof ya? Dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi kita tidak hanya dapat yang dunia, tapi juga dapat yang akhiratnya ya Prof ya. Terima kasih Prof atas kesempatan sekitar 30 menit mulai tadi. Kita akan undang lagi di lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Ya, terima kasih Pak Odi. Baik, terima kasih Prof. Selamat. Halo, kita sudah menyelesaikan Febi Talk dengan Profesor Misnen Ardiansah. Beliau ini profesor pertama di UIN Sunan Kalijaga dalam bidang ilmu akuntansi dan juga tentu di Febi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Febi UIN Sunan Kalijaga baru berumur 11 tahun dan sudah memiliki
Profesor. Kita akan lanjutkan podcast Febi Talk nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nanti kalau